Pembuatan fermentasi rumput lapang menggunakan Starbio yang kemudian dibuat cube atau wafer. Halo, saya Ferry Kristianturi dengan NIM belakang 193 dari kelas TPPC. Hal yang pertama adalah mempersiapkan rumput lapang, kemudian dilayukan atau dikeringkan. Ini adalah rumput lapang segar yang baru saja diambil. Kemudian rumput lapang tersebut dilayukan atau dikeringkan. Setelah layu atau kering, kemudian rumput lapang dipotong. Ini adalah hasil pemotongan dari rumput lapang dengan ukuran sekitar panjang 2-3 cm. Kemudian dilakukan proses pembuatan fermentasi. Caranya dengan mencampurkan Starbio sebagai starter, kemudian molasses dan dedak padi ke dalam rumput lapang. Ini adalah molasses. Kemudian molasses dicampurkan dengan air. Setelah molasses dicampurkan dengan air, kemudian dicampurkan dengan rumput lapang. Setelah itu, Starbio dan dedak padi dicampur menjadi satu hingga homogen, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dituangkan ke dalam baskom yang berisi rumput lapang dan molasses. Selanjutnya dicampurkan hingga menjadi satu. Nah, ini adalah hasil pencampurannya. Lalu setelah itu semuanya dimasukkan ke dalam toples atau silo. Dan kemudian kita taruh ke dalam tempat yang aman selama 7 hari. Nah, ini adalah hasil fermentasi yang berhasil. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil, pertama bau yang segar dan warna yang lebih tua, kemudian tidak terdapat jamur. Kemudian dilakukan pembentukan menjadi cube atau wafer. Yang pertama adalah mencampurnya dengan molasses. Kemudian yang kedua, kita mencampurnya hingga menjadi satu. Proses selanjutnya adalah memasukkan hasil fermentasi yang telah dicampur dengan molasses ke dalam isi kotak dan dilakukan pemanasan pada suhu 150 derajat Celcius. Setelah selesai pemanasan, maka cube atau wafer ditaruh di udara terbuka dengan waktu minimal 24 jam. Setelah 24 jam lebih, didapatkan hasil yang baik pada cube atau wafer yang telah dibuat. Hasilnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ciri-ciri dari cube atau wafer yang berhasil. Yang pertama, bahan pakan yang digunakan kompak dan menjadi satu, berbentuk cube atau wafer. Kemudian bau yang khas dari aroma fermentasi bercampur dengan molasses. Penyajian untuk ternak yaitu dengan cara memberikan langsung pada ternak, khususnya ruminansia seperti sapi dan kambing. Cube atau wafer sendiri merupakan cemilan yang berguna untuk menyehatkan ternak kita. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inder Maya Nina Jeni dari kelas TPPC dengan NIM 23011119120055. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan biskuit tepung daun pepaya. Alat
yang digunakan yaitu tumbukan untuk menghancurkan daun pepaya kering menjadi tepung. Lalu ada pisau untuk mencacah daun pepaya segar, botol bekas untuk memadatkan adonan, dan peralon bekas untuk mencetak adonan biskuit. Bahan yang digunakan yaitu daun pepaya segar dan tetes tebu. Cara membuat biskuit daun pepaya. Yang pertama, kita cuci terlebih dahulu daun pepaya segar dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Lalu kita potong dengan menggunakan pisau hingga berukuran 5 cm. Daun pepaya segar yang telah dipotong ini kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sekitar 3-5 hari atau sampai dirasa cukup kering. Daun pepaya yang sudah kering kemudian ditumbuk hingga menjadi halus. Hasil tumbukan kemudian disaring untuk memisahkan antara daun pepaya kering yang masih kasar dengan yang sudah halus. Lalu setelah itu, tepung daun pepaya yang sudah jadi ditambahkan dengan molasses sebanyak 3% dari penggunaan tepung daun pepaya. Lalu kita aduk hingga menjadi homogen. Tambahkan molasses sedikit demi sedikit, lalu aduk kembali hingga adonan menjadi kalis. Tepung, daun pepaya, dan molasses yang sudah tercampur rata kemudian dipadatkan dengan menggunakan botol kaca, lalu dicetak dengan menggunakan pipa paralon. Biskuit yang sudah jadi kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 hari hingga kadar airnya menjadi rendah dan teksturnya menjadi sedikit lebih keras. Sekian dari saya, semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mardiah dengan NIM terakhir 0252. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik pengolahan bahan pakan berupa fermentasi.
Fermentasi merupakan teknik pengolahan pakan secara biologi dengan memanfaatkan peran mikroorganisme. Tujuan dari fermentasi ini yaitu untuk meningkatkan kandungan nutrisi, terutama protein, pada bahan pakan ternak dan juga untuk meningkatkan daya cerna dari ternak. Di sini saya akan membuat fermentasi dengan menggunakan bahan pakan berupa ampas tahu. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya wadah, EM4 1 tutup botol, air 250 ml, kemudian ampas tahu 2 kg, bekatul 200 gram, serta gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Setelah alat dan bahan disiapkan, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu memeras ampas tahu. Untuk proses pemerasan ampas tahu ini dapat dilakukan menggunakan kain yang sudah tidak terpakai lagi. Tujuan dari pemerasan ampas tahu ini ialah mengurangi kandungan air ampas tahu yang telah diperas kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan wadah berisi air 250 ml, kemudian menuang 1 tutup botol EM4 ke dalamnya. Setelah itu menambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam wadah tersebut. Aduk dan campur larutan hingga rata. Kemudian diamkan larutan tersebut selama kurang lebih 2 hingga 4 jam. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan ampas tahu yang telah diperas, bekatul, serta larutan EM4 yang telah didiamkan selama 2 hingga 4 jam. Tuang larutan EM4 sedikit demi sedikit ke dalam wadah berisi ampas tahu yang telah diperas. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan bekatul secara sedikit demi sedikit pula ke dalam campuran ampas tahu. Kemudian aduk campuran hingga rata. Setelah itu masukkan ampas tahu ke dalam wadah fermentasi. Tutup wadah fermentasi dengan rapat agar proses fermentasi secara anaerob dapat berjalan dengan baik. Fermentasi ampas tahu ini dilakukan selama 3 hingga 4 hari. Setelah 4 hari, wadah fermentasi dapat dibuka. Ampas tahu pun dapat dikeluarkan dan diangin-anginkan. Fermentasi ampas tahu yang berhasil ditandai dengan aroma wangi dan sedikit aroma alkohol, serta tekstur dari ampas tahu pun sedikit lebih melunak. Untuk pemberiannya kepada ternak terdapat 2 cara. Yang pertama, dapat langsung diberikan begitu selesai diangin-anginkan. Yang kedua, dapat dikeringkan terlebih dahulu dengan cara di oven, baru kemudian diberikan kepada ternak. Kesimpulan yang didapatkan yaitu pada video ini, fermentasi ampas tahu memanfaatkan peran mikroorganisme yang berasal dari EM4. Tujuan dari fermentasi ampas tahu ini ialah untuk memanfaatkan potensi dari ampas tahu untuk menjadi pakan alternatif ternak yang murah dan juga mudah didapatkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.